Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada part pertama saya sudah bicara tentang bagaimana Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi juga memberikan luka batin kepada ayah mereka, Yakub. Dan pada bagian kedua, pada Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 23, saya akan bicara tentang bagaimana Yusuf itu dijual oleh seorang Ismail yang dari Midian yang sedang pergi ke Mesir dan dijual kepada Potifar, dan bagaimana apa yang terjadi setelah di rumah Potifar. Kita akan melihat pada bagian ini. Sebelum kita melangkah sana, mari saya ajak saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang kami kagumi dalam penyelamatannya dan penebusan yang luar biasa kepada kami. Dulu kami orang yang tidak mengerti, tetapi dalam kedatangan-Mu dalam dunia, Engkau mengangkat kami orang berdosa. Engkau mengangkat kami orang teraniaya. Engkau mengangkat kami orang-orang tertindas untuk melihat kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan Allah, pada bagian ini Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu tentang penyertaan Engkau kepada anak-Mu Yusuf. Kiranya Tuhan kuatkan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan bicara melalui hamba dan semua mendengar dapat diberkati. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ajak kita semua melihat pada Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Itu adalah bacaan. Dan saya berharap Anda bisa membaca pada bagian ini, dan semua penjelasan saya sudah menggali pada bagian teks ini, dan saudara-saudara bisa membuka kitab mengikutinya. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah bicara tentang iri hati, kekerasan, dan juga rekayasa cerita oleh saudara-saudaranya Yusuf. Tentunya pada bahasan ini tidak terlepas dari cerita awal pada part pertama. Nah, setelah Yusuf dijual kepada orang Ismail, orang Midian itu, teks ini menjelaskan bahwa orang Ismail ini menjual kepada Potifar. Potifar adalah seorang pegawai istana di Mesir. Lihat pada bacaan ini pada ayat 1. Dan ia hidup di rumah Potifar hingga Yusuf masuk penjara. Pada bagian akhir dijelaskan bahwa Elohim, Yahweh Sebaot menyertainya, saudaraku. Dan kita menemukan beberapa bagian penting dari cerita ini, seperti yang tersurat. Pertama adalah pada ayat 1 sampai dengan 6a, Yusuf membawa berkat bagi rumah Potifar. Pada cerita ini dijelaskan bahwa Yusuf dijual kepada Potifar oleh orang Midian tersebut dan tinggallah bersama Potifar. Lalu kehadirannya membawa berkat Tuhan bagi Potifar dan segala hal yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sehingga pada akhirnya Potifar memberikan kuasa penuh kepada Yusuf untuk mengurus segala kebutuhan, baik itu urusan rumah tangga maupun urusan ladang-ladang yang dimilikinya, saudara. Tentunya segala pekerjaan yang dikerjakan berhasil. Itu dijelaskan. Bukan hanya itu, saudaraku, seisi rumah itu juga diberkati kehadiran Yusuf di rumah itu. Begitulah jalan orang benar penuh berkat Tuhan. Maisa Yahweh Ose, atau jalan orang benar penuh dengan berkat Tuhan. Jadi Yusuf menjadi seorang yang amat penting untuk rumah yang dihuni Potifar itu. Saudaraku, itu pada bagian ayat 1 sampai 6a. Dan pada ayat 6b sampai dengan 13 itu dijelaskan tentang Yusuf dicobai imannya. Tentunya dalam keberhasilan selalu ada masalah. Pada ayat 6 digambarkan tentang sikap Yusuf yang baik dan elok parasnya, atau dibilang saja ganteng. Saya percaya kalau kita lihat laki-laki ganteng, pasti kita iri. Kita berpikir kita memilikinya gitu. Sama juga kita laki-laki, kita lihat perempuan yang cantik, paras eloknya. Di dalam, walaupun kita tidak mengungkapkan, tapi dalam hati kita berpikir, saya memiliki dia, boleh seperti itu. Apalagi saudaraku, kalau kita hidup sama-sama di rumah yang sama, dan kita dilihat berhasil, tentunya kita bisa digoda oleh perempuan ataupun laki-laki, saudara. Seperti itulah yang dilakukan oleh istri Potifar kepada Yusuf, di mana ia mulai menyukai, bahkan menawarkan tidur bersamanya. Ayat 10 dijelaskan hari ke hari, artinya banyak kali istri Potifar menawarkan untuk tidur dengan Yusuf. Tetapi rupanya dalam teks ini dijelaskan Yusuf menolak. Dan pada endingnya atau pada akhirnya ada peristiwa paksaan kepada Yusuf. Dan lihat pada ayat ke-12 sampai 13. Yusuf menolak dan keluar dari rumah itu. Saudaraku yang terkasih,
Di sisi lain, Alkitab dengan jelas menasihatkan kepada kita tentang iman dan kesetiaan Yusuf kepada Yahweh. Yusuf berdiri teguh di hadapan Tuhan. Yusuf tidak mau dinodai dalam kuasa dosa, di mana ia harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya adalah ia harus dipermalukan oleh sang suami dan dianggap berzina oleh orang-orang di sekitar itu. Itulah pada bagian kedua. Dan pada bagian ketiga, ayat 14 sampai dengan 19, itu diceritakan bahwa Yusuf direkayasa cerita. Tindakan akhir dari istri Potifar adalah mempermalukan Yusuf dengan membuat rekayasa cerita di hadapan sang suami dan seluruh keluarga. Kalau dilihat pada cerita pertama ayat yang ke-37, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri tidak jauh berbeda dengan kasus rekayasa cerita oleh istri Potifar. Jadi boleh dikatakan hoaks atau rekayasa kedua pada bagian ini. Cerita yang dibuat oleh istri Potifar ini benar-benar meyakinkan Potifar dan orang-orang yang sesi rumah itu, hingga saudaraku, pada akhirnya Yusuf dipenjarakan. Begitulah contoh hukuman yang didasarkan pada kepalsuan, saudaraku. Biasanya dengan kebohongan dan dalam paksaan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ending dari cerita di atas dalam memperlihatkan kepada kita bahwa banyak orang, bahkan Potifar, marah besar kepada Yusuf. Yusuf menjadi bahan cemoohan mereka. Bayangkan saudara, bagaimana sikap Anda ketika orang terdekat atau istri atau suami Anda melakukan hubungan intim dengan orang lain. Bayangkan saudara. Pada bagian terakhir, ayat 20 sampai 23. Pada 3 ayat terakhir ini dikisahkan Yusuf dipenjarakan, tetapi Tuhan menyertai serta melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf, sehingga ia dikasihi oleh kepala sang penjara. Pada ayat terakhir, kepala penjara memberikan tanggung jawab penuh atau full responsibility. Dan lebih bangganya lagi adalah kepala penjara itu, apa yang dibuat oleh Yusuf semuanya berhasil. Saya percaya pada bagian terakhir nih, bahwasanya Tuhan itu maha hadir, Immanuel, di setiap saat, baik di saat genting, susah maupun senang. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus, kita diingatkan dengan beberapa hal penting yang saya simpulkan. Pertama, jika kita jalan dalam jalan Tuhan, apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Dalam perjuangan, tentu kita diberhadapkan dengan persoalan-persoalan seperti penghinaan, cacian, makian, jeruji, bahkan pada kematian sekalipun. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita yang lebih besar, selalu ada pengorbanan seperti waktu, tenaga, harta, hingga pengorbanan nyawa Anda, nyawa kita. Tetapi satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa Allah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia setia dalam segala situasi, baik waktu sulit maupun senang. Dia tahu segala bentuk ketidakadilan, rekayasa hingga pembunuhan. Dia tahu, karena itu jangan kita lupa berharap kepadanya sambil berjuang. Bukan duduk dan selalu meminta belas kasihan Tuhan dari dunia yang pura-pura baik. Ingatlah bahwa Tuhan yang pura-pura baik belum tentu baik. Dia akan lebih buruk. Dia akan lebih buruk di saat waktunya, atau dia tunggu waktu main. Jadi hari ini kalau kita dilihat sebagai berkat, ingatlah itu bukan karena kita, saudara, tetapi karena Tuhan. Sebab ketika kita dalam keadaan sulit, Tuhan akan hadir dan selalu hadir. Dia berikan solusi, dan solusinya adalah keberhasilan, kemakmuran, kedamaian dan keadilan, dan hidup yang bermartabat sebagai sebuah bangsa. Ingatlah dalam proses Tuhan membentuk sebuah bangsa selalu dengan berbagai tantangan, hambatan, dan persoalan. Tetapi dalam tantangan itu ia membentuk kita, membentuk setiap bangsa untuk menjadi mandiri. Banyak orang akan muncul dan menghasut kita, seperti orang-orang yang hidup kaki tangan dari Potifar. Mereka memiliki banyak ide, konsep,
fasilitas yang mudah digunakan untuk mencabik harga diri kita. Demikianlah mereka yang sudah nyaman dalam kenyamanan Potifar, penguasa itu. Mereka menjadi sambung lidah. Dan sayangnya mereka tidak akan mengerti bahwa bosnya adalah pencuri harta orang lemah. Dan mereka cebok hasil-hasil jarahan orang-orang miskin dan teraniaya. Dan begitulah orang yang bahagia sementara karena perut. Seperti itulah yang dilakukan oleh pembantu-pembantu dari Potifar. Tetapi yang teraniaya, termarginalkan, bahkan dari kampung halamanmu, dari tempatmu, dari hidupmu, dari kenyamananmu, ingatlah bahwa kekuasaan dunia ini akan berakhir dan kebenaran akan membebaskan Anda. Anda akan hidup sebagai sebuah bangsa, Anda akan hidup sebagai sebuah masyarakat yang punya harga diri, budaya, martabatnya. Anda akan berdiri sebagai orang yang merdeka, dan Anda tidak akan lagi melihat diskriminasi, politisasi, tetapi juga segala macam hal yang mengganggu pikiran dan perasaan hati Anda. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan menyertaimu, menyertai kita. Dan suatu saat, bos yang keji sekalipun akan luluh oleh sebab kebenaran. Sebab oleh kebenaran, kita akan dibebaskan dan kita akan terbang tinggi bagaikan cendrawasih. Jangan takut, jangan lengah, percayalah pada kuasa Tuhan. Berjuanglah selama masih ada kesempatan. Salam damai Tuhan Yesus Hamasiah memberkati Anda dan saya. Tuhan Allah, terima kasih Engkau sudah bicara melalui hamba-Mu ini. Setiap orang yang mendengarkan, biarlah diberkati oleh-Mu, biarlah dicerahkan oleh-Mu, biarlah mereka mendapatkan rahmat kasih setiamu. Supaya oleh rahmat-Mu kami melihat janji-janji Tuhan dalam hidup. Kami melihat kedamaian. Kami mau hidup sebagai orang merdeka, bukan hidup dalam penjara. Kami percaya, walaupun kami dalam penjara, kami percaya bahwa kami sudah berkembang. Tuhan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudara sudah menonton video saya, sudah tentunya menjadi berkat untuk saudara dan saya. Saya akan melanjutkan pada part berikutnya adalah berbicara tentang mimpi jujur di penjara itu.